berkaitan dengan kata yang terhapus, yaitu sebuah kata kerja yang lebih akhir yang sesuai dengan keadaan. Dengan penafsiran itu kasih garis bawah, dengan nama Allah saya menulis, dengan nama Allah saya bekerja, dengan nama Allah saya berangkat, dengan nama Allah. Jadi di situ ada kalimat yang terhapus. Bismillah kemudian terhapus, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau mau dilanjutkan, Bismillah aku memulai pekerjaan dengan nama Allah yang apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, maka Bismillahirrahmanirrahim di sini adalah aku menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim dengan penafsiran dengan nama Allah saya menulis atau saya menyusun kitab. Kami menafsirkannya dengan kata kerja karena pada dasarnya amalan itu adalah perbuatan. Kenapa kok ditafsirkan dengan kata kerja? Karena amalan itu berkaitan dengan perbuatan. Karena pada dasarnya amalan itu adalah perbuatan, dan kami menafsirkannya sebagai kata kerja yang lebih akhir guna dua faedah. Jadi apa manfaatnya? Ada dua faedah. Yang pertama, kenapa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Mengharapkan keberkahan. Mengharapkan apa? Berkah. Jadi supaya setiap yang kita lakukan itu oleh Allah diberkahi. Jadi buka toko, bagaimana ucapannya? Bismillah, bukan Allahumma laris. Kadang-kadang dikerujuki apa gitu. Leri ya. Allahumma laris, Allahumma laris. Maka ucapkan apa? Bismillah. Yang pertama, supaya kita mendapatkan keberkahan. Yang kedua, untuk pembatasan. Faham tidak pembatasan? Artinya kita melakukan semua ini hanya untuk Allah. Dan ini artinya apa? Tauhid. Artinya adalah tauhid. Kita tidak melakukan apapun kecuali untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi artinya mengucapkan bismillah untuk dua faedah. Faedah yang pertama, agar amal yang akan kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah, dan faedah yang kedua untuk menegaskan bahwa kita melakukan ini hanya untuk Allah. Kami menafsirkan bahwa kata kerja tersebut harus sesuai karena hal tersebutlah yang dapat menjelaskan maksud. Sekiranya kita menyatakan ketika kita menginginkan untuk membaca dengan nama Allah kami memulai, maka tidak diketahui apa yang dimulai. Misalkan gini, Bismillahi abda, memulai itu bahasa Arabnya abda'u. Nah, sementara tidak jelas apa yang Anda mulai. Boleh jadi yang Anda mulai adalah perbuatan dosa, yang itu tidak boleh dibismillahi. Maka orang-orang yang merokok itu, kalau mereka yakin rokok itu haram, tidak boleh pakai bismillah. Belum ya, bismillah saja. Bismillah. Ngawur. Jadi kalau orang itu menganggap rokok itu haram, maka perbuatan haram tidak boleh diawali dengan bismillah. Bismillah, mau mencuri, mudah-mudahan lancar. Nah, ini ngawur nih. Bismillah, mau ngapain? Mau korupsi uang Pertamina, mudah-mudahan tidak ketahuan. 1000 triliun. Bismillah, mau ngapain? Mau zina. A'azzanallahu wa iyyakum. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata kerja yang akan dilakukan itu tertutup. Kenapa tidak ditulis? Karena mencakup apapun yang akan dikerjakan dari perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu untuk mengawali setiap kerjaan yang akan kita lakukan dalam keadaan kerjaannya umum selama pekerjaan itu pekerjaan yang baik. Sekarang yang kedua, kalimat Allah. Allah adalah nama untuk Al-Khaliq, Sang Pencipta, yang Maha Agung dan Maha Luhur. Dan Allah adalah nama yang diikuti oleh seluruh nama yang lain. Jadi paham tidak? Allah itu adalah nama induknya. Baru kemudian Allah memiliki nama-nama yang lain sebagai apa? Yang mencirikan sifat, yang menunjukkan kemuliaan, yang menunjukkan ketinggian Allah, yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna.
Tapi nama induknya itu apa? Allah. Jadi seluruh nama yang lain itu mengikuti kalimat Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ibrahim ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Perhatikan. Allahnya di situ ayat kedua dalam bahasa Arab, Pak. Awal kata itu wajib marfu. Wajib. Marfu itu apa? Dhammah. Dhammah itu apa? U. Apa? U. Nah, sekarang ayat yang kedua Anda lihat, Allahnya itu Allahu apa Allahi? Allahu apa Allahi? Berarti ini keluar dari standar. Seharusnya Allahu. Nah, kenapa kok di sini Allahi? Karena kalimat Allah di situ kembali kepada ayat terakhir, pada kata terakhir pada ayat sebelumnya. Apa kata terakhir? Al-Azizi Al-Hamid. Maka yang memiliki nama Al-Aziz Al-Hamid itulah siapa? Allah. Itulah Allah. Nah, maka Allah di sini kembali pada akhir ayat yang pertama. Maka dibilang Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Ibu-ibu paham? La haula wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu paham? Ibu-ibu paham? Oh, Pak Edi yang dengar, alhamdulillah. Atau Pak Edi penyambung lidah ya. Pak Edi ngadep ke ibu-ibu itu. Nah, sehingga Allah di sini adalah apa? Sebutan atau nama untuk Al-Khaliq, pencipta. Untuk siapa? Pencipta yang maha agung, yang maha luhur. Dan nama Allah diikuti oleh nama-nama yang lain yang itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya surat Ibrahim ayat 1 dan 2. Kami tidak mengatakan bahwa lafal jalalah Allah pada ayat di atas adalah sifat. Akan tetapi atof bayan. Ini saya jelaskan, antum nggak ngerti juga. Atof bayan ini ya, yaitu penggabungan yang berfungsi menjelaskan. Jadi dari Al-Aziz Al-Hamid itu digabung dengan kalimat Allah agar ayat tersebut tidak menjadi tabi' sebagaimana na'at lil man'ud atau sifah lil mausuf. Itu urusan nahwu. Pokoknya intinya antum tahu Allah itu artinya adalah nama yang diikuti nama-nama yang lain untuk zat yang maha pencipta, yang maha mulia, yang maha agung. Sekarang Ar-Rahman adalah nama, salah satu nama yang dikhususkan bagi Allah dan tidak boleh digunakan untuk menyebut selain Allah. Kalau Ar-Rahim boleh, Rahim boleh buat manusia, tapi Rahman tidak boleh. Misalkan hadza rajulun rahim, ini laki-laki penyayang. Atau Nabi Muhammad di dalam sifatnya bil mu'minina raufun rahim. Nabi Muhammad itu kepada orang-orang yang beriman rauf. Rauf itu penyayang. Rahim, rahim itu juga penyayang. Nah, maka Ar-Rahman adalah nama yang khusus milik Allah. Ar-Rahim adalah nama yang dapat digunakan untuk menyebut Allah dan lainnya. Adapun maknanya adalah Allah yang memiliki sifat kasih sayang yang terus menerus, jadi tidak putus. Maka Allah berfirman tentang dirinya di dalam penjelasan-penjelasannya apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Maka ada cerita ahli maksiat, parah banget maksiatnya, tapi jangan ditiru ya. Ketika dia berdoa itu dia bilang gini, ya Allah, bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai' irhamni. Ya Allah, dengan rahmatmu yang engkau katakan meliputi segala sesuatu, maka rahmatilah aku. Karena dia bilang apa? Aku ini termasuk dari bagian segala sesuatu. Langit, bumi, hewan, binatang, tumbuhan, gunung, laut,
semuanya dapat. Dan saya adalah salah satu dari kalimat segala sesuatu, kulla syai'. Maka dengan kalimatmu itu ya Allah, dalam tanda kutip ya, aku menuntutmu untuk merahmatiku. Wa rahmati wasi'at kulla syai'.